Jadi ada sunnah untuk pendidikan keluarga. Kalau kita mau bikin kurikulum itu, setiap orang tua itu mesti mengarahkan anak yang dititipkan oleh Allah, diarahkan kehidupannya mau pola seperti apa, mau dibentuk bagaimana. Misal, itu sejak dalam kandungan ketika ibu mulai mengandung, itu harus sudah punya rencana, Bu. Apakah anaknya mau diarahkan ke ahli tafsir, ahli hadis, dokter yang hafal Quran, arsitek yang paham hadis. Kalau arsitek sudah banyak, tapi arsitek yang paham hadis itu berapa banyak? Dokter sudah banyak, dokter yang paham fikih, paham Quran itu berapa banyak? Maka ditunjukkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 itu, ya, dalam kisah Maryam alaihissalam ketika mulai mengandung itu langsung menazarkan anaknya dengan tujuan kehidupan yang jelas. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Sejak dalam kandungan, ya Allah, aku bernazar untuk mendidik, mengarahkan anak yang sedang aku kandung ini. Jadi nanti di Islam itu ada pendidikan untuk anak prakandungan, saat dikandung, masa kelahiran, masa tumbang tumbuh kembang, masa remaja, masa dewasa, sampai pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Aisyah dari kelas 2A Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat tentang dahsyatnya menyiapkan pendidikan sejak usia dini. Di sini juga saya akan menyampaikan manfaat dan kekurangan ceramah tersebut. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, setiap orang tua itu mesti mengarahkan anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan kehidupannya mau pola seperti apa, mau dibentuk bagaimana. Arahan tersebut sudah dimulai sejak dalam kandungan. Jadi ibu itu harus punya rencana. Rencana tersebut, apakah anaknya mau diarahkan ke ahli hadis atau ke ahli dokter yang hafal Al-Quran. Yang menjadi dokter itu mungkin banyak, terus yang jadi arsitek juga mungkin banyak. Tetapi yang menjadi dokter plus hafal Al-Quran itu mungkin gak seberapa. Terus tahapan pendidikan anak itu mencakup masa kandungan, kelahiran, tumbuh kembang, remaja, dewasa, hingga pernikahan. Nah, untuk mencakup pendidikan tersebut harus diiringi oleh doa. Doa juga harus minimal dilakukan untuk mengarahkan anak menjadi anak yang soleh. Contoh seperti Nabi Nuh alaihissalam yang tidak berhasil mengarahkan anaknya meskipun ia soleh. Nah, yang kedua harus diiringi oleh ikhtiar orang tua. Orang tua itu harus berikhtiar dengan rajin beribadah kepada Allah dan mencari rezeki yang halal agar pendidikan anaknya lancar dan tercapai keinginan anak itu. Terus selanjutnya Allah akan menjaga pertumbuhan anak dan mengirimkan rezeki jika ikhtiar dilakukan dengan niat yang baik. Manfaat dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tentang dahsyatnya menyiapkan pendidikan sejak usia dini, yaitu membentuk pendidikan keluarga yang membantu karakter anak sejak dini, menanamkan nilai-nilai moral, etika yang baik. Terus mengajarkan anak tentang agama dan spiritualitas dapat memperkuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kesadaran. Terus ada anak-anak yang dididik dalam lingkungan keluarga yang Islami cenderung lebih memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga selanjutnya pendidikan yang baik mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, kekurangan di sini bukan kekurangan tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat ya. Kekurangan dalam pendidikan sejak usia dini. Satu, ada tidak semua keluarga memiliki pengetahuan atau
sumber daya yang cukup untuk memberikan pendidikan yang optimal. Terus ada, meskipun pendidikan keluarga penting, pengaruh lingkungan luar seperti teman-temannya atau dalam media sosial juga dapat memengaruhi perkembangan anak. Terus ada juga keterbatasan dalam metode. Beberapa orang tua mungkin tidak memiliki keterampilan atau metode yang tepat untuk mendidik anak yang dapat mengakibatkan kesalahan dan pendekatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.